Perkenalkan, nama saya Dinda Natasha dengan NPM 2252011105. Makalah saya berjudul tentang tanggung jawab hukum lembaga pembiayaan dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang diakui sebagai fondasi utama pembangunan bangsa memiliki dasar yang kuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan menjadi tantangan yang signifikan terutama bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, disebabkan oleh biaya pendidikan yang terus mengalami peningkatan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dalam menghadapi tantangan pembiayaan ini, lembaga pembiayaan muncul sebagai solusi alternatif, menawarkan pinjaman pendidikan yang memungkinkan pencicilan biaya sekolah atau kuliah. Peran lembaga pembiayaan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai tanggung jawab hukum mereka yang mencakup berbagai aspek seperti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelindungan terhadap konsumen atau orang tua dan peserta didik, transparansi informasi produk pembiayaan, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akibat tuan prestasi atau gagal bayar. Makalah ini menyoroti adanya kesenjangan hukum dalam regulasi pembiayaan pendidikan, meskipun terdapat peraturan umum seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Belum ada aturan khusus yang secara eksplisit mengatur pembiayaan pendidikan oleh lembaga pembiayaan. Ketiadaan regulasi khusus ini membuka peluang terjadinya praktik yang kurang adil, seperti kurangnya transparansi informasi mengenai syarat dan ketentuan pembiayaan, adanya klausul perjanjian yang merugikan konsumen, serta potensi komersialisasi pendidikan yang seharusnya tidak diperlakukan sebagai komoditas semata. Perlindungan konsumen menjadi isu sentral dalam pembahasan makalah ini. Konsumen pembiayaan pendidikan, yaitu peserta didik dan atau wali, memerlukan perlindungan hukum yang efektif. Perlindungan ini meliputi aspek preventif seperti kewajiban lembaga pembiayaan untuk memberikan informasi yang transparan dan jelas mengenai produk pembiayaan, serta aspek represif sebagai mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa jika terjadi masalah. Rendahnya tingkat literasi keuangan di masyarakat di Indonesia menjadi faktor yang memperburuk kerentanan konsumen terhadap praktik pembiayaan yang tidak bertanggung jawab. Makalah ini juga mengidentifikasi berbagai kendala hukum dan sosial yang terkait dalam pembiayaan pendidikan. Kendala hukum terutama disebabkan oleh adanya regulasi khusus yang mengatur pembiayaan pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada lembaga pembiayaan yang menentukan syarat dan ketentuan produk tanpa pengawasan yang memadai. Kendala sosial mencakup persepsi negatif masyarakat terhadap utang untuk pendidikan, serta tekanan psikologis yang dihadapi oleh siswa dan keluarga akibat beban utang. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi, makalah ini mengusulkan sejumlah solusi yang komprehensif. Solusi-solusi tersebut antara lain penyusunan regulasi khusus oleh pemerintah dan OJK yang mengatur secara detail tentang pembiayaan pendidikan. Yang kedua, peningkatan literasi keuangan masyarakat melalui edukasi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan di pihak terkait lainnya. Yang ketiga, pengawasan yang lebih ketat oleh OJK dan Lembaga Perlindungan Konsumen terhadap praktik pembiayaan pendidikan. Pemberlakuan skema subsidi atau pinjaman lunak oleh pemerintah untuk meringankan beban biaya pendidikan. Sebagai kesimpulan, makalah ini menekankan perlunya kerangka hukum dan kebijakan yang kuat dan berimbang dalam mengatur pembiayaan pendidikan oleh lembaga pembiayaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembiayaan pendidikan dapat menjadi solusi yang adil, berkelanjutan, dan efektif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Sekian presentasi dari
isi makalah saya. Terima kasih.